Di seri yang ketiga tentang ekonomi salib ini, saya mau ajak kita untuk melihat situasi global tentang perang dagang yang sedang terjadi saat ini dan apa yang bisa kita cermati tentang teologi salib berkaitan dengan hal itu, saudaraku. Mari kita lihat ekonomi salib bagian yang ketiga. Saudaraku, kita hidup di tengah dunia yang transaksional. Apa-apa dihitung dan ditimbang. Benar nggak, saudara ya? Kemarin kami beli singkong, ketinggalan singkongnya, saudara. 3 kilo. Istri saya bangun, saya teringat-ingat itu singkong. Oke, kamu istirahat, saya pergi beli. Saya pergi ambil maksudnya. Singkongnya ketinggalan di tempat jual buah di pasar situ. Jadi kami beli di pasar sana, tinggalan di situ waktu beli buah, saudaraku. 3 kilo. Dan 1 kilo sekian ribu ditimbang, saudaraku. Jadi kita hidup di tengah dunia yang apa-apa dihitung, apa-apa ditimbang. Bagus kalau penjual sayurnya kadang ya udah nggak apa-apa lebih ambil aja gitu ya. Senang hati kita kan. Saudara, mulai dari harga cabai di pasar yang sering kali meroket, lalu ada cicilan rumah mungkin, cicilan pembelian saudara, bahkan sampai like dan follower di media sosial itu semua ada harganya, saudaraku. Kalau saudara punya aplikasi TikTok, di TikTok tuh ditawarin, kamu mau nggak viewermu banyak? Dikasih tahu, nanti kamu harus bayar sekian, nanti viewermu pasti 1000-an sampai 4000-an. Kayak gitu, saudara. Jadi viewer pun dibayar, follower pun dibayar. Kalau orang misalnya buat channel YouTube, dia mau YouTube-nya itu cepat banyak subscribernya, ada jasa-jasa penyedia subscriber, saudaraku. Dan orang yang nontonin, itu bayaran semua. Jadi mulai dari cabai sampai akun media sosial kita, kalau mau berkembang, ada bayarannya. Semua ada harganya, saudaraku. Dunia ngajarin kita bahwa hidup ini soal untung dan rugi. Kalau nggak untung, ngapain lanjutin? Ya kan? Kalau nggak menguntungkan, buat apa dipertahankan? Di dunia bisnis kita mengenal istilah perang dagang berkaitan dengan untung rugi ini. Negara-negara saling balas tarif, ya. Kalau perang asli, perang militer itu kirim tank, kirim rudal gitu, saudara ya, tembak-tembakan gitu. Nah, kalau perang dagang nggak tembak-tembakan peluru, nggak tembak-tembakan bom. Yang ditembak adalah tarif, saudaraku. Harga untuk impor. Kamu mau masukin barangmu ke negara saya kasih pajak tinggi. Jadi mau nggak mau orang di dalam yang mau beli keluar ketika dia jual di dalam negerinya harus mahal karena pajaknya tinggi, saudaraku. Akhirnya dia coba cari ke distributor lain, ke tempat lain, pabrik lain yang lebih bisa murah, saudaraku, yang tidak dikenai tarif perang dagang. Ini namanya perang dagang, saudaraku. Ya, jadi negara-negara saling balas tarif, saling ancam, bahkan saling blokir produk satu sama lain. Baja, tekstil, minyak, dan lain-lainnya. Itu akan berpengaruh nanti secara global. Ada perang dagang, perang tarif, nanti pengaruh pelan-pelan ke kita. Harga sayur, harga cabai pelan-pelan akan ini, saudara. Karena distribusi dari kebun orang ke pasar itu butuh logistik, butuh transportasi. Dan transportasi itu butuh minyak. Kalau dia kendaraan listrik tetap butuh energi. Dan energinya itu dimahalin sekarang sumbernya. Maka nanti pasti mau nggak mau harga modal naik. Dan pelan-pelan kita akan merasakan dampaknya. Mungkin sekarang di kalangan bawah belum terlalu berasa. Tapi pelan lama-lama akan berasa, saudara, kalau perang dagang ini tidak berakhir. Semuanya demi mempertahankan kepentingan nasional atau istilah yang ekonominya itu proteksionisme. Semuanya memprotek kepentingan nasionalnya. Semuanya soal siapa yang menang. Ini dalam konteks negara-negara global, saudaraku. Siapa yang kuasai pasar, siapa yang ambil untung paling gede. Ini waktu kita bicara perang dagang secara global. Jadi dalam dunia kerja, bisnis, bahkan dalam relasi kita sehari-hari, kita terbiasa berpikir kalau saya ngasih ini, saya dapat apa? Kamu kasih saya tarif 104%, kayaknya Cina sekarang kasih berapa, saudara? Terupdate-nya? 125. Kalau barang Amerika mau masuk China, pajaknya 125. Jadi bayangkan misalnya dia harga Rp100, kita pakai angka paling gampang aja. Mau masuk ke Amerika berarti jadi harus 225 kurang lebih begitulah. Pakai angka paling gampang aja. Lalu nanti saya sebagai pengimpor kan modal saya jadi 225 ini. Padahal dari harga di sana itu 100. Dipajakin oleh negara 225. Mahal nih. Jadi nanti ketika saya jual ke orang-orang, saya kan harus ambil untung. Nggak mungkin saya jual 225, benar nggak? Saya pasti jual 250, tapi biasanya saya jual misalnya cuma 125. Jadi naik jadi 100, saudara. Supaya saya tetap untung. Dan ini akan berasa di pasar nanti. Nah itu cara berpikirnya, saudara, impor-impor seperti itu. Akhirnya karena
Ada pola kalau saya ngasih ini saya dapat apa, kita akhirnya dalam logika dunia ini terbiasa berpikir transaksional, saudaraku. Logika kita, logika transaksional. Kamu kasih saya apa, saya kasih kamu apa. Ya. Dan itu memang sistem pasar yang ada di dunia ini. Siapa yang bayar lebih, dia yang dapat lebih. Kamu pajakin saya tinggi, saya pajakin kamu juga tinggi. Akhirnya tanpa sadar kita terbawa logika transaksional kita ini kepada hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga orang-orang dunia yang belum percaya kepada Kristus susah memahami bagaimana manusia berdosa mendapatkan keselamatan yang gratis tanpa harus dibayarnya. Saya kasih apa ke Tuhan sehingga Tuhan kasih apa ke saya. Logikanya transaksional, saudara. Nah, ekonomi salib nggak bicara ekonomi pasar dunia seperti itu. Jadi di tengah dunia yang balas-membalas untung rugian, ada satu sistem ekonomi yang diajarkan Alkitab yang berbeda dengan logika dunia. Ini yang saya sebut ekonomi salib. Saudaraku, kita sudah belajar 4 poin tentang ekonomi salib. Yang pertama, bukan DP tapi bayar lunas. Kata Yunani yang kita bahas di situ agoraso dan exagoraso. Dari kata dasarnya agora, ya, ada mall agora di sana, ya. Yang kedua, bukan pay later tapi paid in full. Artinya nggak ada lagi hutang piutang. Tetelestai, kata yang kita bahas di situ. Stempel lunas. Ya, kalau kita dapat nota lunas gitu. Tetelestai. Lalu yang ketiga bukan barter tapi free, gratis, ya. Itu yang disebut anugerah kasih karunia. Lalu yang keempat bukan gantian tapi gantiin, ada substitusi. Ada kata yang kita pelajari dalam bahasa Yunani apa? Anti lutron, bukan anti nyamuk. Tapi anti lutron, bukan Megatron. Yang suka nonton Transformer. Nah, kita lihat coba yang kelima. 2 poin lagi saya berikan berkaitan dengan perang dagang, saudaraku. Ekonomi salib yang kelima adalah bukan retaliasi tapi rekonsiliasi. Apa itu retaliasi? Retaliasi secara sederhana adalah balas dendam ekonomi. Semua bilang balas dendam ekonomi. Jadi nanti kalau saudara nonton berita, ini kata ini mulai sering dimunculkan nih oleh para ekonom. Retaliasi, resiprokal, nah itu nanti kita akan lihat, saudaraku, ya. Jadi ekonomi salib itu bukan retaliasi, bukan balas dendam ekonomi, tapi rekonsiliasi. Retaliasi itu kalau kamu naikkan tarif, aku naikkan juga. Gua balas dendam, bahkan lebih gede. Kayak Amerika dia naikkan tarif ke China berapa? Terakhir itu 104% kan? China balas naik 84% dan terakhir jadi 125%. Jadi pembalasan China itu lebih ngeri, saudara. Sampai Trump juga agak khawatir. Jadi gitu, saudara, ini ekonomi global, saudaraku, yang nanti akan berpengaruh saat kita beli sayur, beli cabai gitu. Nah, saudaraku, rekonsiliasi sebaliknya. Rekonsiliasi adalah pemulihan atau perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan yang semula. Yang sudah rusak, akhirnya kita mau rekonsiliasi nih, supaya tidak lebih rusak, supaya ada perbaikan. Itu rekonsiliasi, saudaraku. Saudaraku, perang dagang yang terjadi di dunia saat ini itu terjadi karena retaliasi. Satu pihak pasang tarif, pihak lain balas lebih besar. Itulah logika dunia, saudaraku. Balas dendam setimpal atau lebih parah, itu namanya retaliasi. Ini beda banget dengan apa yang Tuhan lakukan melalui salib. Saat manusia ngajak perang sama Tuhan, dengan berdosa, dengan melakukan pelanggaran, dengan memberontak, Tuhan tidak membalas dengan retaliasi. Kalau kita sebut mau pakai kata membalas, Tuhan membalas dengan salib Kristus. Dengan pengorbanan anaknya yang tunggal. Nah, saudaraku, dalam Kolose 1 ayat 20, kita baca bersama 1, 2, 3. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi Allah Bapa memperdamaikan segala sesuatu melalui Kristus, anaknya yang tunggal. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari kita baca lagi. Melalui anak itu pula Allah memutuskan untuk membuat segala sesuatu berbaik kembali dengan Dia. Ada pemulihan, ada rekonsiliasi supaya seperti keadaan semula. Baik segala sesuatu yang ada di bumi maupun yang di sorga. Allah melakukan itu melalui apa? Kematian anaknya di kayu
Salib ini yang saya sebut ekonomi salib. Bukan retaliasi tapi rekonsiliasi. Allah Bapa di sorga bisa langsung murka tanpa salib. Bisa saja karena dia Allah yang adil yang harus menghukum. Tapi dia juga Allah yang kasih. Bagaimana keadilan dan kasihnya bertemu melalui pengorbanan. Sehingga terciptalah ekonomi salib rekonsiliasi. Saudaraku, dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Mari kita baca lagi. Ini kalau kita baca dalam frame ekonomi salib, kita jadi lebih wow. Ternyata benar ya, penebusan Kristus tuh logis banget gitu. Berkaitan dengan rekonsiliasi. 2 Korintus 5 ayat 19. 1, 2, 3. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi nggak dibalas dengan retaliasi, kamu dosa, gua balas dengan murka. Nggak kayak gitu saudaraku ya. Dengan salib kamu berdosa, aku balas dengan kasih. Dan kasih ini melalui pengorbanan anakku yang tunggal mendatangkan rekonsiliasi. Itu yang disebut pendamaian saudaraku. Nah saudaraku, dalam terjemahan NIV, that God was reconciling the world to himself in Christ. Not counting man's sins against them. Tidak menghitung pelanggaran-pelanggaran manusia yang melawan Tuhan saudaraku. Dan dia mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada hamba-hambanya. The message of reconciliation. Pelayanan, pesan pendamaian, pesan damai itu kepada hamba-hambanya. Dan sekarang ini saudaraku, saya memberitakan pesan pendamaian itu untuk kita semua. Bahwa Tuhan mendamaikan manusia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran manusia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, coba kita baca. Ya, 1, 2, 3. Kami memberitakan bahwa dengan perantaraan Kristus, Allah membuat manusia berbalik kembali dengan dirinya, rekonsiliasi. Lalu Allah melakukan itu tanpa menuntut kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan manusia terhadap dirinya. Kamu sudah naikkan tarif, saya balas kamu dengan tarif yang lebih besar. Itu bukan rekonsiliasi, itu namanya retaliasi. Tapi Tuhan tidak melakukan retaliasi, Tuhan melakukan rekonsiliasi. Aku tidak memperhitungkan pelanggaranmu, walaupun kamu kasih naik tarif dosamu, aku tidak menghitung tarif dosamu itu. Tapi aku akan balas dengan kasih, supaya ada jalan pemulihan. Nah saudaraku, jadi Allah melakukan itu tanpa menuntut kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan manusia terhadap dirinya. Coba bayangkan Amerika atau China misalnya mencari jalan rekonsiliasi gitu ya. Aku balas dengan kasih, malah aku kasih murah. Kalau perlu gratis kamu masuk ke sini. Amerika nanti dongkol sendiri lah. Kenapa gitu kamu begitu baik gitu ya. Karena dunia pasti akan menyorot China gitu ya. Kok baik sekali nih China ini. Tapi nggak ada gitu dalam sistem ekonomi dunia. Setidaknya yang ada adalah konsesi, saudara. Pelonggaran supaya ada negosiasi, saudaraku. Nah, saudaraku, menarik dalam bahasa Yunani, ya saya tarik ke biblikalnya. Kata mendamaikan itu adalah kata lasso. Semua bilang kata lasso. Ini lasso, ini tali ya. Lasso. Kata lasso, bukan kata data, saudaraku ya. Mendamaikan itu kata lasso. Kalau kata bendanya, pendamaian itu kata lagi. Jadi kalau bahasa Yunani belakangnya OO itu pasti kata kerja, saudaraku ya. Nggak mungkin nggak, pasti kata kerja. Jadi mendamaikan itu kata kerja, kata lagi kata benda. Nah dalam dunia Yunani, ini adalah bahasa perjanjian. Waktu Allah mendamaikan manusia dengan dirinya melalui salib, itu menggunakan kata lasso. Bahasa perjanjian dan pemulihan hubungan diplomatik atau dagang. Jadi menarik sekali memang saudara ya ekonomi salib ini. Karena memang salib diberitakan dengan bahasa perdagangan, dengan bahasa ekonomi. Ketika Tuhan ingin memulihkan hubungan dengan manusia, mendamaikan manusia dengan dirinya, digunakan kata lasso. Bahasa perjanjian dan pemulihan hubungan diplomatik atau dagang. Ini berarti mengubah musuh menjadi sahabat. Mengembalikan keadaan yang chaos kepada keadaan yang damai. Menyelesaikan konflik secara penuh. Itulah kata lasso yang dicatat dalam 1 Korintus tadi. Allah mendamaikan manusia dengan dirinya. Supaya hubungan dagang kita ini bisa kembali baik.
Ekonomi salib tunjukin bahwa Allah tidak membalas dosa dengan hukuman setimpal, retaliasi, tapi mengambil inisiatif rekonsiliasi melalui Kristus. Ini berbeda dari sistem dunia yang penuh dengan siklus balas dendam, retaliasi itu sendiri, saudaraku. Tapi karena Allah itu adil, maka hukuman setimpalnya itu tidak diabaikan begitu saja. Karena apa yang ditabur itu yang dituai. Hukuman setimpalnya bukan dijatuhkan kepada manusia yang seharusnya mendapatkannya, tapi hukuman setimpalnya dijatuhkan kepada Kristus. Makanya ia menderita karena menanggung hukuman kita. Dia dijadikan dosa, dia dijadikan terkutuk karena kita. Jadi hukuman setimpalnya tetap dijalankan, tapi bukan kepada yang berhutang, tapi kepada seorang juru selamat yang menanggung hukuman setimpal itu, saudaraku. Jadi dalam ekonomi salib kita lihat bahwa Tuhan gak membalas dosa dengan murka langsung. Tuhan mengambil inisiatif damai lewat salib. Bukan balas dendam, tetapi dengan pelukan kasih-Nya. Inilah yang disebut ekonomi salib. Bukan retaliasi tapi rekonsiliasi. Tuhan tidak balas dendam kepada manusia, tapi Tuhan berikan pelukan kasih-Nya melalui salib. Pertanyaannya, maukah kita terus dipeluk oleh kasih Tuhan melalui salib Kristus? Yang keenam, secara cepat dari ekonomi salib, dan ini yang terakhir untuk hari ini. Bukan resiprokal, tapi kasih yang unilateral. Semua bilang, bukan resiprokal, tapi kasih unilateral. Ya. Saudara nggak usah bingung dengan istilah-istilahnya, saudaraku ya. Tapi saya sebutkan ini supaya kita nggak udik-udik banget waktu ngelihat berita. Karena ini sering dibicarakan, saudara, saat ini ya. Bukan resiprokal, tapi kasih yang unilateral. Saudaraku, resiprokal adalah prinsip dagang timbal balik. Kalau kamu kasih aku 10, aku balas kamu 10. Beda dengan retaliasi. Kalau retaliasi itu balasnya bisa lebih gede. Kalau resiprokal ini untuk menyeimbangkan. Kalau retaliasi itu untuk membalas bahkan lebih gede. Kamu naikin aku 10, aku balas 20. Itu retaliasi, balas dendam. Kalau resiprokal, kamu naikin 10, oke lah supaya imbang, aku naikin juga 10. Itu resiprokal, timbal balik, saudaraku. Nah, unilateral itu satu arah. Tanpa syarat, tanpa balasan untuk menunjukkan goodwill, niat baik. Jadi dalam kebijakan ekonomi ada yang namanya konsesi dagang. Indonesia sedang mengambil konsesi dagang. Menghadapi Amerika, Indonesia tidak balas dengan retaliasi, balas dendam. Ya karena nggak berani. Belum mandiri, nggak kayak China, saudara ya. China udah berani dia retaliasi, Indonesia belum berani. Indonesia cari jalan tengah dengan konsesi dagang. Konsesi dagang itu paling tidak ada dua jenis, resiprokal dan unilateral. Konsesi itu secara sederhana kelonggaran. Jadi kalau Amerika kasih naik 32%, maka Indonesia negosiasi. Oke, kamu kasih naik 32%, saya coba konsesi nih. Saya kasih kelonggaran, nanti kalau barangmu masuk, barang-barang tertentu masuk, saya kasih kelonggaran nih. Tidak ada tarif besar, lalu dalam berbagai hal kita akan negosiasi, itu namanya konsesi, saudara. Dan Indonesia sedang negosiasi. 17 April ini nanti akan mengirim, kalau tidak ada perubahan akan mengirim delegasi untuk bertemu dengan Washington di sana, saudara ya. Dengan pejabat di Washington. Jadi itu yang dilakukan, saudara, dalam perang dagang. Nah, unilateral itu satu arah. Bukan resiprokal yang timbal balik. Kasih Tuhan itu unilateral. Artinya kasih Tuhan itu ingin ditunjukkan, aku ingin berdamai dengan engkau. Tanpa syarat, tanpa balasan, bukan karena ngelihat perbuatan baikmu, tapi karena kasihku. Karena kalau menurut syarat perbuatan baik, manusia tidak akan mungkin layak, saudaraku. Itu sebabnya Roma 5 ayat 6, firman Tuhan catat gini, kita baca. 1, 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Ini unilateral banget, saudara. Orang-orang durhaka tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya, tidak mungkin bisa membalas kasih Tuhan. Makanya disebut lemah. Tapi Kristus mati untukmu waktu kamu masih durhaka. Unilateral. Kasih yang unilateral. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kamu nggak balas apa-apa ke saya, tapi saya kasih yang unilateral. Kamu masih berdosa, aku kasihi. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru, musuhan. Kau musuhan dengan aku. Amerika bilang, kau Cina musuhan dengan aku. China bilang, ya, walaupun kamu menganggap aku musuh, aku kasih
kamu tarif gratis. Nah, itu unilateral. Tapi nggak ada kayak gitu, saudara. Jarang itu terjadi, bahkan kayaknya mustahil terjadi, saudaraku ya. Jadi sebab jikalau ketika kita masih seteru musuhan, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Ini yang disebut ekonomi salib, saudaraku. Kasih yang unilateral, bukan resiprokal. Nah saudaraku, negara-negara kadang kasih konsesi dagang, kelonggaran. Konsesi itu kelonggaran, ya, berupa diskon tarif, kemudahan izin, atau deregulasi seperti yang saya bahas di Rhema Bible Teaching. Ada aturan-aturan yang dimudahkan, itu deregulasi. Regulasi kan aturan, deregulasi artinya ada aturan-aturan yang bahkan dinolkan atau dimudahkan supaya perdagangan bisa lebih longgar, bisa lebih jalan di tengah situasi perang dagang. Walaupun konfliknya belum selesai, tapi ekonomi tetap berjalan karena ada deregulasi, karena diberikan konsesi dagang. Ada diskon tarif, kemudahan izin, dan berbagai hal lainnya, saudaraku. Nah, ekonomi salib ajarin kita adanya konsesi dagang juga. Dan konsesi dagangnya Tuhan, konsesi ekonominya Tuhan, diberikan melalui anugerah penebusan. Sehingga salib menjadi jalan deregulasi. Dulu orang dibenarkan harus dengan melakukan hukum Taurat secara sempurna. But in the fact, dalam faktanya tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Maka dilakukanlah konsesi dagang dari Tuhan. Diberikanlah konsesi dagang dari Tuhan. Kelonggaran. Ada deregulasi sehingga hukum Taurat yang membatasi orang untuk bisa dibenarkan dibatalkan oleh kematian Kristus. Ini yang disebut salib menjadi jalan deregulasi. Saudara bisa paham ini? Ini ekonomi salib, saudaraku. Itu sebabnya saya catat di sini salib adalah konsesi terbesar sepanjang sejarah dunia ini. Bukan karena kita pantas, tapi karena Tuhan turunkan tarif keselamatan jadi 0%. Bukan resiprokal. Kamu bisanya buat setengah, saya kasih tarif keselamatan buat setengah itu. Enggak. Tuhan kasih tarif keselamatan 0%. Gratis, free, cuma-cuma. Tanpa harus kamu bayar. Saya kasih tarif keselamatannya kepadamu 0%. Tapi karena Tuhan itu adil, maka Tuhan Yesus sendiri yang bayar 100% itu dengan darahnya. Supaya keadilan itu tetap berjalan. Itu yang disebut penebusan. Itu yang disebut juru selamat. Itu yang disebut ekonomi salib. Amin, saudaraku. Jadi kita bisa mengerti, melihat situasi perdagangan dunia, dan kita menghubungkannya bagaimana dengan karya Kristus yang luar biasa untuk kita. Tidak ada lagi alasan untuk kita tidak mengasihi Tuhan yang sudah berikan kita tarif keselamatan 0%. Roma 3 ayat 24 menegaskan hal ini. Kita baca 1, 2, 3. Sebab kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia-Nya karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kalau dalam Yakobus kamu dibenarkan hanya dengan melakukan hukum Taurat secara sempurna. Tapi dengan kematian Kristus, Efesus mengatakan Taurat dibatalkan dengan segala ketentuannya. Supaya kamu bisa dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh konsesi yang disebut Tuhan adalah konsesi anugerah. Kelonggaran itu adalah anugerah saya berikan. Dan bentuk dari konsesi itu adalah unilateral love. Kasih yang satu arah. Dalam hal ini saya berikan penebusan di dalam anakku Yesus Kristus. Itu yang disebut bukan resiprokal tapi unilateral love. Saudaraku. 1 Korintus 1 ayat 27-29 menjelaskan Allah memilih yang bodoh, yang lemah, yang hina supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ini terjadi deregulasi. Orang Yahudi dulu merasa kami imam-imam, ahli-ahli Taurat yang layak untuk menerima keselamatan. Orang-orang non-Israel bahkan yang tidak melakukan Taurat tidak layak diselamatkan. Allah kan yang ciptakan semua manusia. Tidak bisa begini. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Apa konsesi yang Allah lakukan? Konsesinya, inisiatifnya dari Tuhan sendiri. Makanya totali sola gratia, totali hanya oleh anugerah, saudaraku. Keselamatan yang diajarkan dalam kekristenan bukan karena perbuatan baikmu, tapi karena Allah yang memberikan konsesi dagang melalui anugerah itu yang diekspresikan dengan unilateral love dalam penebusan di dalam Kristus.
Sehingga kita yang dianggap bodoh oleh dunia, kita yang dianggap lemah oleh dunia, dapat diterima oleh Allah. Supaya tidak ada seorang pun yang bisa memegahkan diri di hadapan Allah. Karena inisiatifnya secara total berasal dari Tuhan. Konsesinya berasal dari Tuhan. Deregulasinya berasal dari Tuhan. Semuanya hanya oleh anugerah. Galatia 3 ayat 28, saudaraku. Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, budak atau orang merdeka. Semua satu di dalam Kristus. Terjadi deregulasi. Efesus 2 ayat 14-15. Ia telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala peraturannya. Artinya apa? Ada deregulasi melalui salib. Melalui kematian Kristus ada aturan yang diubah. Dan itu berbasis kepada anugerah. Makanya konsesinya adalah konsesi anugerah. Tuhan batalkan hukum Taurat, artinya Tuhan menghapuskannya. Dalam bahasa yang akrab saat ini adalah menderegulasi secara total sistem yang lama yang membatasi akses kepada Allah. Jadi hukum Taurat itu membatasi orang untuk mengakses kepada Allah. Termasuk dalam peta kemah suci bait Allah kan. Ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Orang mempersembahkan korban gak boleh masuk sampai dalam. Hanya dimediasi oleh imam, saudaraku. Ada regulasi yang menghambat orang mengakses langsung kepada Allah. Orang tidak bisa masuk langsung ke ruang maha kudus. Sehingga orang-orang yang non-Yahudi dipisahkan juga di bait suci, bukan? Yang non-Yahudi, kamu yang proselit, ya, yang sukunya non-Yahudi tapi beragama Yahudi, ibadahnya di sini. Nanti orang Yahudi asli keturunan Israel ibadahnya di sini. Dibedakan, saudara. Tapi setelah ekonomi salib diberlakukan, terjadi deregulasi, ya. Baik orang-orang Yunani maupun orang-orang Yahudi, semuanya disatukan dalam Kristus dan semuanya bisa langsung menghadap tahta kasih karunia. Amin, saudaraku. Jadi tidak ada lagi akses yang membatasi, tidak ada lagi batas untuk bisa kita mengakses Allah. Kita bisa mengakses Allah seutuhnya di dalam Kristus. Dalam hal ini Allah menghapus regulasi lama, elitisme, hukum sosial, agama yang membatasi keselamatan itu, saudaraku. Dan ini membuka akses universal melalui salib. Makanya di mana-mana Allah menyampaikan semua orang harus bertobat. Karena akses keselamatan itu telah dibuka melalui konsesi anugerah, melalui deregulasi salib itu, saudaraku. Semua ini terjadi bukan karena resiprokal, tetapi karena kasih yang unilateral. Karena inisiatifnya semua dari Tuhan. Inisiatif konsesi, inisiatif deregulasi, semuanya dari Tuhan. Bahkan media, bahkan korban untuk deregulasi itu disediakan oleh Tuhan sendiri, yaitu anak tunggalnya. Itu sebabnya 1 Yohanes 4 ayat 10 ngomong begini, kita baca. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Jadi kasih itu bukan kita yang mengasihi Allah. Tapi Allah yang telah mengasihi kita. Unilateral. Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kalau misalnya kasih Allah itu resiprokal dalam konteks ini, maka ayatnya jadi begini, saudaraku. Inilah kasih itu. Karena kita mengasihi Allah, maka Allah mengasihi kita. Itu resiprokal. Tapi kasih Allah itu unilateral. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Karena kita berdosa, kita durhaka, kita lemah, kita seteru, kita musuhan dengan Allah. Jadi kita nggak bisa resiprokal dengan Tuhan. Maka Tuhan kasih yang unilateral itu. Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Jadi kasih yang sejati itu selalu dimulai dari Allah, bukan dari kita. Inisiatif kasih bukan timbal balik atau resiprokal, tapi tindakan Allah yang sepihak. Makanya kita percaya kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Ini yang disebut keselamatan hanya oleh kasih karunia. 1 Yohanes 4 ayat 19 menegaskan lagi, saudaraku. Mari baca. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau Allah tidak memberikan kasih yang unilateral itu, kita tidak mungkin bisa
mengasihi Allah. Kasih kita hanyalah respon, saudara. Makanya bedakan respon dengan perbuatan baik. Di sini saudara harus memahami secara tajam. Ketika Alkitab mengatakan kita selamat bukan karena perbuatan baik, bukan berarti kita tidak berbuat baik. Bukan kita berarti buat jahat, lalu kita masuk surga. Kamu menginjak-injak kasih karunia namanya kalau kayak gitu. Kasih kita itu adalah respon, bukan perbuatan baik, saudaraku. Jadi kasih kita itu hanyalah sebuah respon. Maka setelah kita menerima kasih Tuhan yang unilateral, kita meresponinya dengan perbuatan baik. Karena Tuhan itu pribadi. Kita yang pribadi menerima kasih yang unilateral itu akan meresponnya. Dan respon kita adalah membalas cinta kasih Tuhan. Segenap hidupku milik Tuhan. Apapun yang Tuhan inginkan, aku lakukan. Suka-sukamu Tuhan. Itu respon, bukan perbuatan baik. Jadi kalau kita ngomong segenap hidup untuk Tuhan, kita melayani sepenuhnya untuk Tuhan, itu bukan perbuatan baik, saudaraku. Itu respon. Bukan perbuatan baik dalam kategori kita masih seteru, tanpa salib kita minta keselamatan dari Tuhan. Tapi perbuatan baik kita adalah respon. Karena kita sudah menerima kasih Tuhan yang unilateral itu. Disitulah konsep sola gratia, keselamatan hanya oleh anugerah, beroperasi dan bekerja. Sumber kasih yang asli dan pertama selalu dari Allah. Itu sebabnya dalam bahasa Yunani ada 4 kata dalam bahasa Yunani yang menunjukkan kasih. Yang pertama apa? Agape, kasih meskipun. Lalu apa yang kedua? Philia, philio, kasih persahabatan. Yang ketiga apa? Eros, kasih apa? Yang berhubungan dengan kekasih, ya, termasuk hubungan intim dan lain-lain. Itu eros, saudaraku. Lalu ada lagi kasih yang berikutnya apa? Storge. Storge itu apa? Kasih sesama saudara, kakak adik, itu storge. Ayah anak, itu storge, saudaraku. Nah, jadi kasih Tuhan itu agape. Meskipun, walaupun kamu jahat kepadaku, aku tetap mengasihi engkau. Itu agape. Dan kasih Allah itu selalu menunjukkan kasih yang agape. Meskipun, walaupun, itu sudah menunjukkan unilateral. Satu arah. Meskipun kamu jahat padaku, meskipun kamu memperlakukan aku tidak baik, aku mengasihi engkau. Unilateral, satu arah, menunjukkan niat baik, agape. Amin, saudaraku. Kasih meskipun walaupun, ya. Itulah kasih Tuhan kepada kita, saudaraku. Jadi jangan jadi orang yang gak tahu diri. Semua bilang kiri kanannya, jangan jadi orang gak tahu diri. Kalau Tuhan sudah kasih kita dengan kasih yang walaupun, kasih meskipun, kasih unilateral, kasih agape itu, jangan jadi orang yang gak tahu diri. Semua bilang, jangan jadi Yudas. Saudara tahu enggak, Yudas itu disebut Tuhan, waktu Yudas habis cium Tuhan di Taman Getsemani, Tuhan sebut Yudas itu teman. Ya. Tuhan enggak sebut Yudas itu musuh, dia sebut teman. Tapi kata Yunani untuk teman di situ adalah teman yang hanya untuk hubungan bisnis. Berbeda dengan teman yang untuk hubungan relasi yang serius, saudaraku. Nanti saya akan ungkap, saudara. Jadi memang Yudas itu ada di sekitar Tuhan Yesus untuk mendapatkan keuntungan saja. Bukan untuk sungguh-sungguh mengikuti dan mengiring dia. Jadi kalau kita ikut Tuhan Yesus hanya untuk cari untung, kita itu seperti Yudas. Makanya bilang kiri kanannya, jangan seperti Yudas. Jadi kata yang digunakan itu untuk Yudas sebagai teman, digunakan kata di mana orang itu untuk berhubungan bisnis tok saja, untuk bahasa hubungan di korporasi. Kamu menguntungkan aku, oke, kita teman. Kalau nggak menguntungkan, kita nggak berteman. Nah itu Yudas, disebut Tuhan Yesus teman. Kamu cari keuntungan saja dari saya, tapi kamu tidak mau sungguh-sungguh mengikuti saya. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan hanya untuk cari untung, cari kekayaan, cari kesuksesan, kita nggak bisa sangkali kita butuh berkat Tuhan. Tapi kalau kita ikut Tuhan untuk itu, kita Yudas. Makanya bilang kiri kanannya lagi, jangan jadi Yudas. Waktu saya perdalam kata itu, saudaraku, saya jadi koreksi diri sendiri. Saya melayani Tuhan ini untuk cari untung atau enggak? Kita ini jadi orang Kristen hanya untuk diberkati Tuhan atau enggak? Kalau kita hanya untuk itu, kita jadi seperti Yudas, saudaraku. Kita mengasihi Tuhan secara korporasi saja, untuk kepentingan korporasi. Ya, untung, rugi, kalau enggak untung, gua tinggalin, kalau rugi, gua tinggalin. Kalau untung gua tetap, kalau rugi gua tinggalin. Dan Yudas merasa rugi karena Yesus harus mati, bukan? Dia ngerasa rugi nih, aduh ini sumber duit saya jadi mati nih kan. Ya udah sekalian aja gua jual dia dengan 30 keping perak gitu kan. Jadi dia menggunakan kasih yang untung rugi, saudaraku.
Tapi kasih Tuhan itu unilateral dan sayangnya dia menolaknya, saudaraku. Roma 5 ayat 8 kita baca. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Allah tidak menunggu kita bertobat dulu. Ini sebelum salib, saudaraku ya. Kasih-Nya datang ke tengah kondisi kita yang berdosa. Unilateral banget, saudara. Jadi kalau kita ngomong gini, aku berdosa Tuhan, aku nggak layak. Tuhan bilang, aku sudah kasih yang unilateral. Dan kalau kamu mau terima itu, baru kamu bertobat. Bukan kamu bertobat dulu, baru kamu terima. Tapi kamu terima dulu, sehingga kamu bisa ditobatkan. Saudaraku, Efesus 2 ayat 4-5 kita baca. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita apa? Telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Kita sudah mati sebenarnya, tapi kita dihidupkan kembali. Dan oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Jadi sebenarnya kita telah mati oleh dosa, saudaraku. Makanya kita nggak bisa meresponi kasih Tuhan kalau Tuhan tidak lebih dulu mengasihi kita. Karena kita disebut mati oleh dosa. Kita nggak bisa merespon kasih Tuhan kalau Tuhan tidak lebih dulu mengasihi kita. Ketika Tuhan datang dengan kasih dan anugerahnya baru kita bisa merespon. Karena kita telah mati oleh dosa. Tapi Allah tetap mengasihi dan menghidupkan. Itu kasih yang nggak nunggu kondisi kita, saudaraku. Unconditional love, unilateral love. Nggak tunggu kita membaik dulu baru Tuhan kasih kita. Karena ketika kita masih seteru, Kristus mati untuk kita orang-orang durhaka. Dan ayat yang terakhir, saudaraku, Titus 3 ayat 4-5. Apakah saudara bisa membacanya? Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Ia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi bukan karena perbuatan baik kita bisa selamat, tapi karena kita menerima kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita layak, tapi karena kasih dan rahmat-Nya Tuhan untuk kita semua. Ini yang disebut bukan resiprokal, tapi kasih yang unilateral. Itulah ekonomi salib. Jadi mari kita rangkum, saudaraku ya. Kita sudah belajar 6 poin hari ini ya. Yang pertama tadi, bukan DP tapi bayar lunas. Lalu yang kedua, bukan pay later tapi paid in full. Ekonomi salib yang ketiga, bukan barter tapi free, anugerah. Yang keempat, bukan gantian tapi gantiin, substitusi di situ. Yang kelima, bukan retaliasi tapi rekonsiliasi. Dan ekonomi salib yang keenam, bukan resiprokal tapi kasih unilateral. Masih ada lagi ekonomi salib berikutnya. Kita tunggu tanggal mainnya. Mari kita berdoa.